Selamat malam Pak Bayu. Selamat malam Bapak. Saya Yohanes dari Bangka Pak. Dari Bangka, baik. Saya minta pendapat Pak. Siap. Saya punya perkebunan, sudah setengah mengikuti pola yang diajarkan Pak Bayu. Baik. Nah saya punya 11 ekor sapi. Baik. 10 betina, 1 jantan yang baru saya mulai. Sapi Bali atau sapi apa Sapi Pak? Bali. Siap. Ya, karena saya punya lahan cukup luas, rumput berlimpah. Baik. Nah, pertama alasan saya ternak sapi supaya dia makan rumput, supaya saya tidak Perlu cari itu supaya bersihkan. saya tidak tebas Baik. rumput Pak. Sebentar Oke. Pak, saya boleh tahu luasnya berapa lahannya? 4 hektar. 4 hektar. Yang terkumpul sapi ya Pak. Di Iya, luar baik. di luar itu masih banyak lah. Baik. Pertanyaan saya Pak, lebih untung sapi ini saya lepas aja makan sendiri di lahan itu, atau saya kandangkan Siap. sehingga kotoran dan urinnya terkumpul Pak. Nah, informasi saja, saya hampir setiap minggu rutin melakukan penebasan rumput di kebun-kebun yang lain juga. Baik. Itu, Minta Pak. maaf, 4 hektar mau diapakan Pak? Sekarang sudah ada tanaman, Baik, tanaman apa? semua hortikultura buah-buahan. Buah-buahan. Jarak tanam Pak kalau boleh tahu? Buahnya Jarak tanam. jarak tanam rata-rata 8 meter. 8 meter. Usia Pak? Usia rata-rata 3-4 tahun. Berarti sudah cukup besar ya? Ya, Baik. Apalagi kira-kira? itu pertama Pak. Kedua, terkait dengan kolam. Baik. Saya pertama kali kena kolam itu saya untuk penampungan air seperti Di lokasi 4 hektar ini? Iya. Baik. Oke. Kolamnya cukup besar. Ukuran, Panjangnya itu 90 meter, lebarnya 7 meter, kedalamannya 4 meter. Baik, oke, clear. Saya pertama menebar ikan nila Ya, dari larva Pak. Saya Iya, beli baik. asli dari Jawa Barat. siap. Nah pertanyaan saya, setelah saya panen, saya kan kembangin sebagian. Siap. Nah ternyata anaknya ini, yang kedua ini Kecil-kecil. tidak secepat Baik. yang pertama Pak. Siap. Nah apakah saya akan terus-menerus mencari bibit yang mahal begitu? Baik. Makasih Pak. Siap. Bapak minta maaf, airnya berapa meter? Paling rendah itu 3-4 meter. Airnya. Ya, Berarti kolam lebih dari 4 meter dalamnya. lebih. Baik, oke, clear. Bapak Ibu, ini saya ya. Siap. Baik, ini saya jelaskan ini berarti kita jelaskan hampir ke separuh materi. Kita ada lahan 4 hektar. Tolong Bapak Ibu yang tidak lahan luas jangan minder. Pelajari ikut. Karena apa? Bapak Ibu juga nanti punya lahan yang sama, lebih luas lagi. Jadi sebelum melangkah itu, ini saya tunjukkan dulu. Kita harus punya satu konsep IC. Saya melihat. Yang penting lihat dulu. Kalau kita sudah bisa melihat, berarti kita tahu jalannya ke sana. Oke ya. Mulai dari mana, ini tergantung. Tadi bapaknya sudah punya 4 hektar dulu dan yang banyak yang lainnya. Nah, mulai dari yang ada. Mulai dari yang kecil tinggal ngecilkan jumlah. Yang penting sistem sama. Oke, setuju ya? Jadi lahannya ada 4 hektar. Tanamannya jaraknya adalah 8 kali 8 Pak ya? 8 kali 8. Berarti populasi tanaman per hektar ada berapa Bapak Ibu? Tahu caranya ngitung? Wah ini saya cari. 10.000 dibagi 8 kali 8 ketemu berapa? Berarti 1 hektar ketemu 156. Baik. Kemudian yang kedua, 156 kalau dikalikan 4 hektar ketemu berapa total populasi? Berapa? 624. Kenapa kita harus tahu tanaman yang harus kita pupuk? Itu menentukan berapa banyak jumlah sapinya. Karena ini tanaman horti, usia sudah 3 tahun,
maka tanamannya kan sudah ada tajuk nih, betul atau tidak? Pak, tolong atas potong, enggak boleh tinggi. Jadi maksimal 3 meter cut, terus tutup, kasih deterjen atau kasih kapur supaya tidak ada infeksi, supaya dia menyamping. Kalau Bapak Ibu mau tanam hortikultura dan itu menjadi industri, Bapak Ibu harus profesional. Profesional itu Bapak Ibu yang menyebabkan buah Indonesia itu tidak laku karena buahnya jelek-jelek. Bilang mangga petik pohon tua, betul ya? Masak pohon, isinya karbit. Betul atau tidak? Harusnya kepengen buah yang manis dimakan asam. Kecewa tidak? Kecewa. Tolong buat yang terbagus. Semua harus masak pohon. Ada resiko, ada dimakan codot. Kelelawar, betul kan? Tapi kalau kita mau profesional, ya kita harus profesional. Sekarang kita lihat sama-sama. Saya punya pohon yang sudah hidup dan ini keluar tajuk. Jumlah pupuk yang harus kita berikan adalah lebar tajuk. Seandainya total lebar tajuk ini 3 meter, berarti pupuk kita adalah 3 kilo per bulan. Seandainya tajuk kita hanya 1 meter, berarti pupuk kita berapa per bulan? 1 kilo. Nah, ini adalah rumusannya. Terus yang kedua yang harus kita perhitungkan. Kalau seandainya lebar tajuk berapa Pak kira-kira rata-rata? Sudah 2 meter, 3 meter? Belum. Hampir 2 meter, baik. Berarti per bulan butuh 2 kilo. Kalau 2 kilo tanaman kita ada 600, berarti per bulan kita butuh pupuk berapa ton? Anggaplah 1.500 gitu ya, boleh ya? 1.500 ton. 1.500 kilo. Kalau kotoran sapi Bapak Ibu, sebenarnya ini agak salah sedikit Pak. Sebenarnya bukan sapi. Kalau sapi dikasih ke tanaman, bagus pohonnya, bagus daunnya, buahnya kurang manis. Yang terbagus kira-kira kalau untuk tanaman horti apa? Kambing. Nah, kalau sawit kenapa saya pakai sapi Bapak Ibu? Percayalah, tidak ada orang ngicipi sawit. Yang penting kalau sawit itu satu, yang penting buahnya besar, sudah selesai. Tapi kalau horti itu nilainya dirasa. Saya akan jelaskan sekalian mumpung di sini. Kalau kita seandainya oke enggak apa-apa Pak, sapi tahan dulu sampai produksi maksimal ya di 5 tahun Pak ya. Nanti Bapak karena tanah masih banyak lain nanti sapinya digiring di tempat lain. Berarti kalau 1.500 kalau sapi, 1 ekor sapi rata-rata itu 30 kilo kotorannya. Per ekor, per hari. Kencingnya enggak kita hitung, yang kita hitung adalah kotorannya. Berarti kalau kita bagi dengan 30, sebenarnya cuma butuh berapa ekor sapi kira-kira? Tahu caranya ngitung kira-kira? 1.500 ini per hari atau per bulan? Berarti dibagi, ketemu berapa? Betul ya, ketemu 50 ya? Sebentar, betul ya ini ya? 50, berarti cuma butuh sapi berapa? 2 ekor. Nah, kalau bapaknya sudah punya sapi, berapa tadi sapinya Pak? 10 ya? 10 plus 1, sudah over enggak pupuknya kira-kira? Over, oke, aman sudah. Butuhnya 2 dikasih 11. Yang bahagia siapa? Pohonnya. Yang kedua, karena ini pohon horti Bapak Ibu, saya minta tolong Pak dikasih kawat keliling. Supaya tidak ditandui sama sapi. Paham maksud saya ya? Supaya tidak ditandui. Terus yang kedua, karena kita punya lahannya 4 hektar, sapinya 11, ayo kita hitung kebutuhan rumputnya. Kita buat
pen, Bapak Ibu. Kita buat pen. Pen itu begini. Ini lahan 4 hektar, kita bagi 2 tengah, kemudian kita bagi ke sini. Ketemu 8. Seandainya mau sapi umbaran. Berarti per pen, per kotak ini luasnya berapa? 5.000 meter persegi. Nah, sekarang perhitungannya begini. Kalau kita 5.000 meter persegi, tanamannya rumput kan rumput sembarang ini ya. Kira-kira cukup atau tidak untuk makanannya? Selama berapa hari? 2 minggu, 14 hari. Jadi sapi itu Bapak Ibu 2 minggu, 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 2 minggu. Ketemu 8 putaran. Kalau 8 putaran ketemu berapa bulan? 4 bulan. Kita lihat rumputnya rumput apa dulu. Kalau seandainya rumput itu tua di usia 2 bulan, berarti di sini cukup 7 hari. Setiap 7 hari oper. Sampai akhirnya dia akan kembali ke sini. Dia dalam waktu per 7 hari. Nah, masalahnya satu. Kalau untuk sawit begini caranya. Tetapi karena butuhnya pupuk itu bulanan, betul atau tidak? Bulanan atau berapa bulanan? Bulanan kan? Berarti kita tidak boleh begini. Sapinya kita bagi 2 di sini. Di sini ada 5, di sini ada 5. Muternya mingguan muter. Ada resiko? Ada. Karena rumput akan kembali ke sini butuh waktu berapa? Sebulan. Berarti carilah rumput-rumput yang berdaun kasar. Yang tuanya jauh lebih cepat. Kenapa kok begitu? Kalau rumputnya muda Bapak Ibu, biarpun sapi bisa kembung. Setuju atau tidak? Nah, jadi kalau begini 7 hari di sini, 7 hari di sini, 7 hari di sini, 7 hari di sini, balik lagi. Terus lakukan secara rutin. Karena goal kita ternak itu untuk ngasih makan tanaman. Bisa dipahami? Kalau Bapak sudah gunakan katalis booster, sudah clear Pak, tidak usah diapa-apakan. Tinggal satu, kadang-kadang sapi itu senang ngumpul di tempat mana, setuju atau tidak? Seandainya karena ini 5.000, kadang ngeblok di sini, ngeblok di sini, ngeblok di sini. Ngebloknya dia selalu cari tempat yang paling nyaman. Supaya buang kotorannya itu bisa merata. Berarti setiap hari tempat minumnya dipindah. Bisa dimaklumi? Tujuan tahu, tujuan tempat minum. Sapi itu buang kotoran ketika dia minum. Jadi buat tempat minumnya di sini, sudah pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Dia akan tidurnya pasti mendekati tempat minum. Nah, kalau ini dengan cara umbaran. Tapi seandainya ke depan, kalau mau profesional, berarti ternak yang kita pelihara tolong bukan sapi. Karena sapi Bapak Ibu saya minta maaf. Sapi itu bagus di P. Pertumbuhannya bagus, daunnya tebal, tapi buahnya juga banyak, rasanya kurang manis, saya jamin 100%. Yang membuat rasa itu cuma 2, kambing atau kelinci. 2 ternak ini yang membuat tanaman bisa manis buahnya. Sekarang kalau sapi oke, clear konsep seperti ini. Ini cukup untuk hidup awal. Tapi kalau sudah besar serius tolong ganti ternak. Sapinya dikandangkan. Sapinya untuk tanaman yang lain. Bapak selain tanaman horti ada tanaman apa lagi kira-kira? Sawit juga atau semua horti rencananya? Kelapa bisa pakai sapi. Karena kelapa tidak dipentingkan rasa. Pokoknya yang tidak dipentingkan rasa Bapak Ibu kasih sapi.
Yang penting buah besar, banyak gitu aja, betul ya? Saya Bapak Ibu kalau beli santan dites dulu enggak rasanya? Tetapi kalau buah dites dulu enggak rasanya? Pasti. Nah, terus yang kedua begini, kalau seandainya ini saya rubah, kebutuhan pupuk saya setiap bulan 1.500 kilo, saya rubah ke kambing, berapa kambing yang harus saya pelihara? Dibagi tetap 30, ketemu berapa? 50. Kalau 50 kambing itu Bapak Ibu bisa menghasilkan kotoran setiap hari rata-rata 4 kilo. Berarti butuh kambing berapa? Anggaplah 12. Nah harusnya kebanyakan berapa persen berarti? Sapi sama kambingnya ini 10 kalinya over nanti. Jadi kalau kambing 12. Karena jarak ini kan 8 meter nih. Persaingan terbesar tanaman adalah rumput. Paham maksud saya ya? Karena itu rumput harus dijaga. Kalau saran saya Pak, kalau kambing tolong di kandang. Wajib. Nggak boleh dilepas. Kenapa nggak boleh dilepas? Sayang tanahnya. Jarak 8 meter Bapak Ibu ini lebar atau tidak kira-kira? Kalau tajuknya cuma 2 meter masih ada sisa berapa? 4 meter, 5 meter. Betul atau tidak? Tolong yang tengah-tengah ini Pak, supaya tidak ada rumput, Bapak tanami jagung manis. Jagung manis kalau Bapak punya sapi tadi, kalau seandainya besok-besok sapi dikandangkan, kotoran sapinya karena tanah di Bangka Belitung kan rata-rata pasir silika. Sehingga butuh kompos agak banyak di awal. Sehingga yang jadi medianya terbanyak nanti kotoran sapinya Pak. Yang dibuang di bawahnya jagung. Nah yang kotoran kambingnya buang di pohonnya, di kanan kiri muternya ini. Nah ini jadi simbiosis yang mutualisme. Kemudian yang ketiga, kalau tanaman ini Bapak Ibu, tanaman buah, butuh penyerbukan tidak? Pasti atau tidak? Bapak ini rencananya lokal atau buang ke Singapura Pak? Dua-duanya, soalnya kalau dari Bangka tinggal berenang Bapak Ibu. Bangka ke Batam sana sudah selesai sudah. Dan bedanya cuma satu kok. Harganya sama-sama, seandainya di Indonesia harga buah 10.000 gitu ya. Di Singapura ya sama-sama 10. Bedanya di sana dolar Singapura. Jadi harga itu mirip Bapak Ibu, cuman beda nilainya saja. Contoh kalau di Malaysia, petani-petani kita, binaan kita Bapak Ibu, lebih senang jual sayur ke Malaysia. Saya kasih contoh. Bayam di Indonesia itu harganya 2.000, betul ya satu ikat ya. Di Malaysia 2 ringgit, sama enggak nilainya? Sama-sama duanya. Tapi harganya bumi langit tidak? Bumi langit. Terus yang kedua, kalau kita mau ekspor, berarti standarnya mulus atau burem ini buah. Supaya mulus, jalan terbanyak orang di Brongsong, dibungkus. Betul atau tidak? Mahal atau tidak biaya bungkus? Karena itu, daripada bungkus satu-satu, lebih baik dibungkus sama sawahnya. Di screen net, dibuat greenhouse. Pak tolong, yakin mampu kok, buat greenhouse. Tapi dari screen net, bukan dari plastik. Dari paranet yang warna putih. Tujuannya apa? Begini Bapak Ibu, tanam buah itu enak ceritanya. Saya katakan jujur, ceritanya enak. Penyakitnya banyak. Yang pertama saya tunjukkan, lalat buah. Betul enggak? Tahu-tahu buah bagus-bagus dalamnya isinya ulat. Laku atau tidak? Tidak laku. Terus yang kedua, selain lalat buah ada kelelawar. Betul atau tidak? Sudah masak pohon, lubang semua. Tidak laku.
Terus yang berikutnya lagi, yang ketiga ada ada bajing ya. Tahu bajing atau musang nyebutnya ya? Ya. Yang kecil tupai, oke ya, bajing atau tupai. Dan ini adalah hamanya semua tanaman buah. Kalau kita tidak bisa ngatasi hama ini, percuma. Rawatan sudah mahal, hasilnya jelek. Dan ini tiga-tiganya minta maaf Bapak Ibu, tidak ada obatnya. Kelelawar Bapak Ibu semprot dia tidak peduli. Betul atau betul? Jalan satu-satunya harus di screened. Tapi tenang, loh Pak, kalau screened berarti mahal. Mahal enggak terlalu mahal. Per meter itu jatuhnya di angka 25.000 Pak sekitar. Per meter persegi. Tapi ini tahan bisa sampai 10 tahun. Kelebihan yang kedua satu, Bapak Ibu. Ketika kita sudah gunakan screened, jagung di dalam, ya waring betul Pak. Waring boleh, cari waringnya tembakau boleh. Yang putih itu, waringnya tembakau boleh. Itu sudah tidak masuk. Ketika kita sudah pakai ini dengan insect net, kelebihannya di mana? Cara mengembalikan modalnya. Saya tunjukkan. Kalau di sini buah Bapak Ibu, kepengen buah setahun atau sepanjang tahun? Kemarin Bapak mana yang buahnya sepanjang tahun Pak? Pak siapa kemarin? Pak Siswo ya? Tanaman apa kemarin Pak? Oh, apokat bisa setahun panen 5 kali itu bahagianya minta ampun Pak ya. Semua tanaman Bapak Ibu itu bisa disetting. Tapi tolong tanggung jawab. Boleh buahkan sepanjang tahun. Panen bunga. Terus tapi tolong makanannya harus disediakan. Jangan pernah memperkosa tanaman. Nanti merana dia, kasihan. Kemudian yang kedua, saya minta maaf saya koreksi Pak. Besok-besok kalau tanam buah lagi, tidak boleh jarak 8 kali 8. Rugi. Rugi apanya? Rugi insect netnya. Karena itu cara BSM tidak mengajarkan 8 kali 8. Kalau seandainya cuma untuk apokat, jeruk, mangga, yang bisa kita ekspor Bapak Ibu asal jangan durian ya. Durian tidak bisa masuk ke program ini. Tetapi yang bisa masuk program ini yang rencana kita akan ekspor dari PTS yang akan kita ekspor adalah jeruk lemon, jeruk manis, terus apokat, mangga. Itu yang akan kita ekspor, 4 tanaman ini. Kenapa kita akan gunakan konsep yang berbeda? Begini ceritanya. Kalau 8 kali 8 populasi per hektar cuma ketemu 156. Tetapi jarak yang harus kita tanam besok adalah 2 kali 3. Rapat atau tidak? Rapat sekali. Kalau 2 kali 3 jumlah 1 hektar ketemu berapa? 10.000 dibagi ketemu berapa? 1.500. Banyak mana 1.500 sama 150? 1.500 kan? Berapa kali lipatnya? 10 kali lipatnya. Seandainya Bapak Ibu, kita target satu buah ini hanya 10 per panen. 10 kilo per panen. Banyak atau sedikit? 10 kilo itu sedikit. Kalau mangga itu cuma 20 biji. Kalau apokat ya anggap aja 20-25 biji. Tapi tolong gitu loh. Dibuatnya berbuah sepanjang tahun. Caranya bagaimana? Begitu buah langsung pruning. Begitu buah langsung pruning. Semprot dengan KCL. Sudah buat KCL atau belum? Sudah buat pupuk hortinya? Belum ya? Besok ya. Jadi pupuk horti jalan terus tiap bulan, penyemprotan KCL ZPT buah tiap minggu. Maka yang terjadi, tanaman ini menjadi mesin produksi. Goal kita panen adalah 10 kali 3. Kalau 5 terlalu banyak, 3 saja. Setahun.
Berarti panen kita per pohon berapa? 30 kilo. Kalau 30 kilo kali 1.500 tanaman, sudah keluar berapa ton Bapak Ibu? 45 ton. Seandainya harga kita buat standar murah, 10.000 saja. Enggak ada sih. Apokat ikhlas Pak dibeli 10.000 Pak? Senyum-senyum bapaknya. Apokat itu 20.000 up, betul Pak ya? Sampai 30.000. Kalau mangga masak pohon Bapak Ibu bisa enggak dijual 20.000 kira-kira? Lebih. Seandainya kita buat rata-rata 10.000, ketemu harga berapa? 450 juta. Setahun. Sebulan dapat berapa? Sebulan dapat berapa berarti? Hampir berapa itu? Ya 30-an ya, 30 lebih, 40 hampir. Saya minta maaf. Tidak harus padi, tidak harus sayur. Tergantung lokasi lahan. Kenapa kita akan sangat bisa bersaing di perkara buah Bapak Ibu? Karena buah Indonesia hari ini kita sedang dijajah. Saya tunjukkan terus terang. Bapak Ibu kalau ke rumah sakit bawa apa kira-kira? Apel batu atau apel Amerika Pak? Bawa anggur Amerika atau anggur Indonesia Pak? Anggur Cina. Jeruk pakai jeruk lokal atau jeruk Cina Pak? Kenapa enggak buah lokal yang kita bawa? Jelek. Nah, sudah positif loh ngomongnya jelek loh. Kalau kita enggak memperbaiki, siapa yang mau memperbaiki? Betul atau tidak kira-kira? Saya minta maaf, beras apa? Saya enggak pernah beli buah lokal Bapak Ibu. Buah impor. Buah impor itu 10.000 dapat enggak ya? Enggak dapat. Tetapi kalau kita mau serius, kita bisa buat ini. Terus yang kedua, Bapak Ibu tadi sudah belajar drip irigasi. Saya minta maaf, mupuknya semua pakai drip irigasi. Lebih murah jauh biayanya daripada nyiram dengan manual. Nah, inilah yang kita sebut dengan industrialisasi di bidang hortikultura. Ini jadi pabrik atau bukan kalau begini? Dan saya minta maaf, pabrik ini tidak akan dikalahkan siapapun. Mas, aku minta minum Mas. Mas Yanto. Minta minum. Jadi kalau kita tanam buah-buahan ini Bapak Ibu, ini profesional. Dan tidak dikalahkan dari siapapun. Kenapa tidak bisa dikalahkan? Saya tunjukkan triknya. Pak minta maaf, buahnya sudah pernah panen belum Pak? Sudah ketemu rasanya belum Pak? Bapak cocok enggak dengan tanaman itu? Cocok enggak dengan rasa hari ini? Cocok, oke. Yang penting cocok dulu. Saya tunjukkan di mana triknya berkebun ini. Bapak Ibu, kebutuhan kita kan besar nih 1.500 per hektar, betul enggak? Bibitnya dari mana? Kalau Bapak Ibu mulai dari bibit nol lagi, beli seling lagi, atau beli sudah sambung atau tempel, okulasi, Bapak Ibu saya minta maaf, kelamaan. Dan modal terbesar tanaman horti adalah bibit. Betul atau tidak? Seandainya saya mau buat tanaman mangga, saya kasih trik. Bapak Ibu cari dulu pohon mangga yang sudah berbuah. Terus yang kedua sudah tahu rasanya. Sudah betul-betul tahu buahnya. Bapak Ibu bilang ke yang punya pohon, Pak pohonnya saya beli. Itu paling mahal satu pohon 1.500.000 Bapak Ibu. Bilang ke dia, saya cuma cangkok saja. Setelah saya cangkok, pohonnya kembali Pak.
Sudah clear atau tidak? Biaya nyangkok Bapak Ibu cuma 5.000. Berarti kalau seandainya goal kita 1.500 pohon, kita bisa cangkok pohon ini Bapak Ibu bisa 3 kali sampai 4 kali. Kan dicangkok kan terus tumbuh tunas lagi kan? Cangkok lagi, cangkok lagi, cangkok lagi. Terus. Yang penting nyangkoknya benar. Jangan sampai nyangkok cabang air. Kalau nyampoknya cabang air, bisa buah, bisa 5 tahun. Tetapi kalau yang kita cangkok adalah cabang buah yang turun ke sini, yang ini cabang air, yang ini yang kita cangkok, maka buahnya Bapak Ibu hanya butuh waktu 2 tahun. Tujuan kita kenapa harus kita cangkok? Yang pertama, dicangkok pasti buahnya sama. Betul atau tidak? Yang kedua, kalau tanaman cangkok Bapak Ibu tidak bisa tinggi, dia akan rimbun. Dia hanya rimbun. Tidak bisa tinggi. Jadi skedulnya gimana? Kalau Bapak sudah punya tanaman tadi yang bagus-bagus semua dicangkok. Terus yang kedua, seandainya ada 1.500 nih, kita tahapannya 3 kali. Tidak harus sekaligus, jangan tergesa-gesa. Jadi ketika sudah ada buah, goalnya usaha itu apa Bapak Ibu? Goal usaha nomor 1 apa? BEP. Kembali modal. Betul atau tidak? Saya tunjukkan cara kembali modal termudah. Supaya Bapak Ibu tidak sakit hati. Kalau Bapak Ibu sudah punya 1 tanaman, modalnya berapa? 1. Betul atau tidak? Supaya dia kembali modal, kalau ini saya jadikan 2, sini saya cangkok 1, tumbuh di sini anaknya, sudah balik modal belum? Sudah, selesai kan? Hutang saya selesai gitu loh. Bapak Ibu selesai break-even pointnya dulu. Setelah ini jadi Bapak Ibu cangkok lagi, cangkok lagi, cangkok lagi dan akan berkembang. Besok ketika tanaman ini sudah mulai berbuah dan buahnya disukai pasar, tolong dicangkok lagi terus. Untuk apa Pak? Begini ceritanya. Tanaman ini karena jaraknya cuma 2 kali 3, hanya dalam waktu 6 tahun, 7 tahun sudah ketemu akar. Betul atau tidak? Dan kalau sudah ketemu akar, buahnya pasti turun produksinya. Supaya dia tetap buah bagus, apa yang harus kita lakukan? Cabut tanamannya. Umur 6 tahun ganti tanaman, tapi tolong jangan dibunuh. Saya ulangi, tolong jangan dibunuh. Dimasukkan di planter bag. Planter bag tanaman usia 6 tahun. Sudah langsung buah enggak di planter bag? Bisa dijual enggak kira-kira? Mahal. Kalau orang pintar jual ini bisa 1 juta. Betul atau tidak? Kenapa kita harus cabut itu? Digali. Setelah digali, ganti media. Sehingga muncul tanaman baru lagi. Betul atau tidak? Tapi tolong, tanaman barunya enggak boleh baru nyangkok. Ini pabrik Bapak Ibu. Pabrik itu time is money katanya. Betul enggak kira-kira? Kalau kita mau persiapan di sini, kita harus juga buatkan planter bag. Mulai tanaman 0 di sini sampai 2 tahun. Di sini sudah buah enggak 2 tahun? Sudah mulai belajar berbunga, masuk ke media sungguhan 1 tahun panen. Sehingga apa? Rotasi tanam, rotasi panen akan tersistem. Dan ini disebut dengan perusahaan. Industri hortikultura. Nah karena konsep begini berarti butuh media pupuk banyak atau tidak? Banyak. Kira-kira rumput sempat tumbuh enggak kalau begini? Tidak sempat. Nah sekarang lanjutannya. Kalau sudah kita punya insect net, semua tanaman aman atau tidak? Aman. Apa yang harus kita lakukan karena buahnya sepanjang tahun? Berarti butuh penyerbukan tidak? Kalau yang tukang nyerbuki namanya apa? Kasih kotak lebah. Kasih kotak lebah. Ciptakan surga di situ.
Nggak usah banyak-banyak, lebahnya 1 kotak saja. Kalau kebanyakan kasihan juga makan apa dia. Gara-gara lebah punya madu. Madunya kira-kira asli atau tidak ini? Asli. Kalau dibawa ke rumah piring pecah, betul-betul asli. Nah, ini madu asli kali ini, betul ya. Karena betul-betul asli. Terus yang kedua, tetap konsepnya sama. 2 kali 3, yang 3 meter jaraknya bisa ditanami 1 jagung. Dan cukup untuk makanan lebah menghasilkan bee pollen dan madu akan menghasilkan madu. Sehingga apa? Bapak Ibu punya madu yang berkualitas. Terus yang ketiga, saya tunjukkan kalau jadi surga sekali. Di bawahnya pohon kan berarti masih ada rumput nih. Betul atau tidak? Bapak Ibu perlu pembersih rumput enggak kira-kira di situ? Perlu. Siapa tukang bersih rumput yang paling bagus? Namanya bebek. Jangan pelihara ayam di sini ya, tolong ya. Kalau pelihara ayam di sini dia ikut makan buah. Boleh tapi tidak terlalu banyak. Kalau di ayam itu bagusnya dia makan semut di pohon. Tapi kalau bebek, dia akan bersihkan seluruh rumput yang ada. Terus gara-gara ada bebek, ada kotoran bebek di bawah, berarti binatang apa yang akan muncul di situ? Cacing. Cacingnya disuruh atau tumbuh sendiri kira-kira? Tumbuh sendiri. Tahu tugasnya cacing? Bukan menyuburkan tanah, salah Bapak Ibu. Mencangkul. Kalau sudah dengan cara ini kira-kira tempat itu jadi apa? Ekosistem. Senang enggak lihatnya kira-kira Bapak Ibu? Senang sekali. Nah, gara-gara ada tanaman, kita kan butuh kolam untuk penyiraman. Buah itu Bapak Ibu komposisinya 60% lebih adalah air. Karena itu air tidak boleh kurang sama sekali. Kalau air kurang, tanaman setelah buah pasti mati. Pernah lihat pohon apokat dibuahkan, buahnya terlalu banyak, tahu-tahu setelah itu daunnya kuning, mati. Ada enggak? Karena kekurangan nutrisi dan kekurangan air. Nah, kalau kita mau buat konsep sekaligus, berarti kolam yang harus kita butuhkan berapa luas? Pak minta maaf, ada sumur atau apa di sana? Saya pakai sumur bor, ada air berarti ya. Berarti selama ini tanaman ini disiram pakai apa Pak? Karena tanah sana kan pasir rata-rata. Pakai air bersih atau air kolam? Air kolamnya ditambah berarti. Baik, oke. Berarti kalau sudah punya air Bapak Ibu, sudah punya sumur, berarti kita tidak harus ke konsep real 1/3. Paham maksud saya di sini? Kalau tanah kita tidak ada air sama sekali, hanya mengandalkan air hujan, tandus, tidak ada sumber air, tidak ada pompa, tidak ada sumur di situ, berarti kita harus gunakan 1/3 untuk kolam. Tapi kalau tanahnya Bapak Ibu masih punya sumur yang bisa ngisi kolam, berarti tidak harus 1/3, bisa dipahami ya. Jadi kenapa saya buat rumus 1/3 kalau tidak punya air cadangan? Harus 1/3. Tetapi kalau kita punya air cadangan, terserah Bapak Ibu. Fungsi kolam hanya sebagai produksi pupuk hayati. Pupuk yang dihasilkan oleh kolam itu berasal dari kotoran ikan. Dan kita settingnya di sini. Bapak Ibu pernah mupuk pakai air kolam enggak? Ada yang pernah nyoba mupuk pakai air kolam? Minta maaf. Hasilnya lebih bagus atau lebih jelek? Lebih bagus. Kenapa bisa lebih subur? Ini alasannya. Di dalam kotoran ikan, air warnanya apa rata-rata kalau air kolam? Hijau. Hijau itu apa? Fitoplankton.
Nah, fitoplankton ini juga dimakan ikan. Kotoran ikan di bawah ini Bapak Ibu, kalau kita biarkan saja, itu adalah amonia. Amonia pun akan jadi racun bagi ikan. Kalau dalam jumlah tertentu. Amonia ini akan menjadi pupuk ketika dia berubah menjadi nitrat. NH3. Ketika dia jadi nitrat, maka menyuburkan fitoplankton. Kalau pupuk ini terlalu subur, fitoplankton terlalu over, maka terjadi boom plankton. Ketika boom plankton yang terjadi, setiap malam hari ikan semua di atas. Megap-megap semuanya. Betul atau tidak? Karena dia sedang berkata di bawah krisis oksigen. Karena apa? Fitoplankton kalau malam hari mengambil oksigen mengeluarkan CO2. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya tidak pernah terjadi boom plankton? Berarti kita harus ambil kotorannya. Untuk apa? Untuk pupuk tanaman. Apakah itu subur? 100% subur. Dan ini menjadi super fitnya tanaman. Kenapa jadi super fitnya tanaman? Karena ini isinya adalah asam amino. Dari mana muncul asam amino Bapak Ibu? Dari fitoplankton yang mati. Nah, kalau kita sudah punya ini, berarti kita punya pupuk yang luar biasa. Sebentar, saya minum dulu. Nah, kalau kita sudah punya kolam, berarti kita harus memanage kolamnya. Kolamnya tadi luasnya 90 kali 7. Berarti luasnya 630 meter. Sekarang kita akan hitung. Dalamnya kolam adalah 4 meter. Berarti total kubikasinya ketemu berapa Bapak Ibu? Anggap aja ketemu di 2400 meter kubik. Bapak senang ikan nila ya? Baik. Kalau ikan nila populasinya kali 10. Berarti ketemu berapa ikan nilanya? 24.000. Betul. Nah, Bapak Ibu, ikan nila itu memang 1 kilo isi 3. Tetapi yang kita pelihara, kita tidak boleh press isi 3. Kalau saya paling aman, nilai itu 1:10. Jadi kalau ini saya bagi 10, ketemu berapa ton? 2,4 ton. Bapak kepengen ikannya panen umur berapa? Panen ikan kepengen umur berapa Pak? 3 bulan tidak bisa Pak kalau organik. Kalau 3 bulan berarti Bapak harus tambah pakan. Kita standar hanya 2 pilihannya. 6 atau 12. Boleh kalau 6. Kalau kita target 6 bulan panen, size 3 atau 2, maka yang harus kita butuhkan adalah makan tambahan. Kalau 12 bulan tanpa pakan. Kalau 6 bulan pakai pakan tambahan. Pakan tambahannya ada 2. Yang pertama adalah singkong. Yang kedua adalah azolla. 2 ini saja cukup. Berapa banyak pakan yang kita butuhkan untuk membuat 1 kilo ikan, karena pakan kita basah, kita butuh pakan 10 kali lipat. Berarti pakan kita 24 ton. Nah, sekarang masuk ke aqua farming. Kebutuhan pakan kita 24 ton. Kalau pakan ini kita buat, berarti komposisinya 12 ton singkong, 12 ton azolla. Karena yang membuat ikan gemuk itu karbohidrat. Nah, kita berikan langsung bisa? Bisa. Tetapi bagi saya kurang bijaksana. Sudah buat pakan ikan? Belum ya, baik. Besok pasti praktek buat pakan ikan. Pakan ikan itu Bapak Ibu bisa diberikan ke ikan langsung. Tetapi sayang,
Daripada dimakan ikan langsung, kalau kita butuh fermentasi, lebih baik titipkan di mulutnya bebek. Bapak senang bebek atau entok? Entok ya? Baik. Entok. Bisa jual di sana? Bisa, baik. Cari binatang Bapak Ibu, ternak yang Bapak Ibu pasti bisa jual. Kalau kita pilih entok. Kalau bebek itu kelebihannya dipotong 2 bulan, kalau entok dipotong 3-4 bulan. Itu bedanya cuma di situ. Sekarang yang kita butuhkan yang kedua adalah kita harus ngitung berapa bebek atau berapa entok yang harus kita pelihara. Untuk membuat entok atau bebek ini berat cuma 2 kilo, kita butuh pakan 12 kilo. Berarti entok atau bebeknya berapa ekor? Berapa? 2000. Dalam waktu 6 bulan. Oke, clear. Ternyata itu ya Bapak Ibu ya. Pertanian Bapak Ibu ternyata hitung-hitungan semua ya. Kalau Bapak Ibu mau menjadi presisi, semua harus dihitung. Jadi berapa ternak, berapa kebutuhan, berapa semuanya kita tahu semuanya. Jadi kalau saya bilang dulu ngawurisasi itu hanya untuk saya loh ya. Tahu maksud saya ya. Pernah dengar teori saya disebut teori ngawurisasi kan? Dan cocokologi kan? Itu hanya untuk saya. Tapi kalau Bapak Ibu peserta pelatihan, tidak boleh lagi ngawurisasi. Kalau tidak seimbang, jomplang salah satu. Setuju atau tidak? Tidak jadi programnya. Berarti bebek yang kita pelihara totalnya adalah 2000. Pertanyaan kedua satu, apakah kita harus beli 2000 ekor? Jangan, mati semua ikan itu. Yang kita pelihara berapa ekor? Yang kita pelihara adalah luas kolam tadi kan berapa Bapak Ibu? 630, kubikasinya ketemu 2400 meter kubik. Ini yang dibagi 100. Ketemu berapa? 24 induk entok. Loh Pak, saya butuh 2000. Jangan beli 2000. Beli saja 24. Paham maksud saya? Kenapa kok cuma 24? Ikannya belum banyak. Ikannya belum besar, makanya sedikit. Dikasih 2000 sekaligus mati. Paham maksud saya? Kenapa kok cuma beli 24? Ini alasannya. Kalau beli 2000 Bapak Ibu, harga DOE-nya ya, mentoknya, DOD-nya, DAK-nya, ini harga minimal 10.000. Ketemu berapa ini berarti 20 juta. Enak mana? Beli 24 harga 2.400.000 atau beli 20 juta. Kenapa kok cuma 24? 24-nya itu begini. Yang kita beli induk. Induk tujuannya untuk apa? Bertelur. Kalau kita punya induk 24, kalau entok Bapak Ibu, setiap bulan, itu tidak bisa hitungan bulan. Karena apa? Kalau entoknya ngerem sendiri, hitungannya 2 bulan. Bapak bisa beli mesin tetas Pak? Tolong bisa beli aja Pak ya, supaya telurnya tiap bulan. Kalau telurnya tiap bulan, kalau entok Bapak Ibu, walaupun 24, itu begini. Setiap bulan dia bisa telur menghasilkan anak 4 hingga 6 ekor. Kalau bebek 8 ekor. Ini bedanya. Telurnya ayam, 1 bulan Bapak Ibu hanya 10. Tapi telurnya entok 1 bulan bisa 15. Itu perbedaannya. Terus yang kedua kita targetnya 6 ekor per bulan.
Berarti kalau kita punya induk 24, bulan pertama masih belum. Bulan kedua 24 kali 6. Ketemu berapa? 100. Berapa ini Bapak Ibu? 144 ya? 24 kali 6? 144, betul ya? 144. Terus yang kedua, bulan yang ketiga 24 kali 6 juga sama 144 tambah 144. Bulan keempat 24 induknya ditambah 144 ditambah 144 ditambah 144. Betul enggak? Bulan kelima 24 tambah yang 144 ini jantannya dibuang. Yang tinggal anggap aja tinggal 74 deh di sini, betul ya? 74 tambah 144 tambah 144 tambah 144. Bulan ke-6 24 tambah 74 tambah 74 tambah 144 tambah 144 tambah 144. Coba ditotal Bapak Ibu, berapa isinya? Dari awal sampai akhir ini, ketemu berapa total populasinya ini? Sudah banyak atau sedikit? Sudah banyak. Oke deh, bulan ke-7 induk kita jadi 24 tambah 74. Anggap aja deh jadi 100 gitu, gampang hitung. Boleh ya? Saya tambahi 2 ekor. 100 induk tambah 74 tambah 74 tambah 144 tambah 144 tambah 100 kali itu berapa? 6. Sekarang pertanyaannya satu. Ini ikannya sudah panen belum ketika populasi bebek sudah tinggi? Sudah panen. Nah, bebek kita sudah telanjur induknya berapa? 100. Produksi per bulan anakannya berapa? 600. Mau nambah kolam atau motong bebek? Sebentar, saya hitungkan. Kalau sudah bebek 100, omset kita per bulan 600. Pak minta maaf, entoknya harga berapa Pak? Bisa 50 Pak? 1 ekor? Bisa ya? Bapak lebih senang mana? Nambah kolam atau jual induk? Kenapa kok begitu? Setelah ini ikannya kan panen. Bebeknya masih buang kotoran terus ini. Betul atau tidak kira-kira? Nah, kalau bebeknya sudah buang kotoran terus, ikannya terus diganti ikan kecil-kecil lagi, mati enggak ikannya? Mati. Berarti terpaksa apa Bapak Ibu? Nambah kolam. Kenapa kok harus nambah kolam? Begini ceritanya, saya tunjukkan. Ikan tadi itu cuma dapat berapa ton sih? 2,4. Kalau nilang kebaca kali 30.000, ketemu uang berapa? 72 juta. Sekarang kalau sudah punya induk 100, setiap bulan bisa produksi bebek 60, yang dikalikan dengan 50.000, ketemu berapa Bapak Ibu? 30 juta. 30 juta dibanding dengan ini 6 bulan, ini 1 bulan. Kalau ini 6 bulan, 180 juta. Untung mana? Untung ikannya atau untung bebeknya? Bebeknya, entoknya. Saya minta maaf. Yang harus kita lakukan apa? Ini pilihan. Mau lebih kaya atau cukup saja? Jadi teori terpaksa jadi kaya di sini ketemu enggak kira-kira Bapak Ibu? Ketemu. Kalau ini terpaksa atau dipaksa? Ya sebentar, baik Pak.
Sebentar, sabar dulu, belum Pak. Masih belum ini. Ini saya hitungkan dulu populasinya. Supaya yang bisa makan makanannya ikan tadi. Sistemnya bagaimana? Oke, clear bebeknya, endoknya, populasi clear. Sekarang saya tunjukkan gimana kotoran bebek bisa dimakan ikan. Kita punya kandang bebek, total populasi adalah induk 100. Akhirnya Pak ya, saya bilang ending ya. Induk 100, umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Ini pembesaran. Per bulannya tadi berapa? Total populasi berapa? Goal kita berapa? Selesai belum? Ini goalnya. Terus yang kedua, ini kandang bebeknya. Kalau setiap bulan 600, karena ini entok, kalau entok kandangnya 4. Kenapa kok 4? Panennya 4 bulan. Kalau kepingin dapat harga mahal, di atas 50 hingga 100 ribu. Tapi kalau kepengen harga entok cuma 30-40 ribu, 2 bulan selesai. Tapi rugi. Ruginya kenapa? Potensi besarnya belum maksimal. Jadi kalau bebek, Bapak Ibu milih bebek, kandangnya cukup 1, 2. Tapi karena entok 1, 2, 3, 4. 600 ini setiap 1 meter persegi isinya 5. Berarti per kandang luasnya berapa? 600 dibagi 5 berapa? 100 berapa? 120. Ini luasnya 120 meter. Berarti ukurannya bisa 6 kali 20 atau 10 kali 12. Kandang bebeknya, kandang entok-nya. Terus yang kedua, di batasnya, di bawahnya kandang entok, ini kotorannya kan keluar. Betul enggak? Kandangnya harus panggung. Kemudian ambil jarak 1,5 hingga 2 meter kandangnya tingginya. Di bawahnya ini Bapak Ibu, tolong buatkan kolam cacing. Ikan tidak boleh makan kotoran langsung, itu tidak masuk norma sosial. Tidak boleh hukumnya. Sebenarnya boleh saja. Tapi ikan, jangan ada ternak di atas kolam. Nanti kurang manusiawi. Orang yang makan itu yang kebayang bukan ikannya, kotoran bebeknya. Betul atau tidak? Jadi kotoran bebek ini buatkan kolam cacing. Dalam kolam cacing adalah 20 hingga 30 cm. Berarti kolam cacingnya luasnya berapa total? 120 kali 5. Betul enggak? Ketemu berapa? Berapa? 600 meter persegi. Nah, setelah punya kolam cacing, apa tugasnya cacing? Makan kotoran bebek. Tapi perlu air sirkulasi. Kalau Bapak punya air baru tadi, tidak boleh masuk kolam. Masuknya di pembersihan kandang bebek dan mengalir di kolam cacing. Turun dari kolam cacing, tolong buatkan kolam asola. Asola kita butuh berapa? Karena bebek kita setiap hari ada berapa Bapak Ibu? 2.500. Kebutuhan pakan kita tadi butuh berapa ton? 24 ton. Ketemu 12 ton. Dibagi 2 singkong dan asola. 12 ton dibagi 6 ketemu 2 ton. 2 ton karena kita punya bebek banyak dan asumsi kita kan bukan 6 bulannya. Berarti kita ngitung 6 bulan kan ikan ini tambah besar, betul kan? Berarti kalau kita buat rata-rata kebutuhan pakan per bulan adalah 3 ton.
Kalau kita butuh 3 ton dibagi 30 hari ketemu berapa Bapak Ibu? 100 kilo, betul enggak? 100 kilo kalau buat asola rumusnya 1. 8 meter persegi sama dengan 1 kilo per hari. Ini rumus. Berarti kolam asola kita butuh berapa luas? Seratus kilo kali 8. Ketemu berapa? 800 meter persegi. Kenapa kita harus punya kolam asola? Asola ini untuk makannya bebek. Yang kedua, sisanya kalau ada sisa kasih ke ikan, hanya bonus. Dari sini, ini airnya kan masih agak kotor nih, betul atau tidak? Masuk kolam ikan, kasih aja panjang 1 meter. Lebarnya 1 meter sepanjang ini. Isinya eceng gondok. Untuk apa? Filter. Yang difilter apa? Logam berat. Besok-besok kalau Bapak Ibu ekspor ikan, yang paling menakutkan adalah logam berat. Supaya tidak ada logam berat harus ada eceng gondok untuk filternya. Sehingga ketika air turun ke sini ke kolam besar, yang kolam 7 kali 90 tadi, berarti air bersih atau air kotor? Bersih, menurut kita. Betul atau tidak? Ada kotoran bebeknya enggak di situ? Enggak kelihatan. Airnya kelihatannya bersih, tapi tidak bersih. Ini isinya adalah nutrisi. Yang dimakan ikan bukan kotorannya. Yang dimakan ikan nutrisinya. Kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan. Teori ini bagaimana ngambilnya? Bapak Ibu pernah ke laut? Pernah enggak ke laut? Airnya jernih atau kotor? Kelihatannya. Kenapa ikan di situ enggak pernah kelaparan? Tidak ketahuan apa yang dia makan. Kita tidak pernah hidup jadi ikan soalnya. Tapi percayalah, kelihatannya jernih tapi ikan akan ngumpul di sini. Kalau boleh jangan cuma 1 titik Pak ya, 2 atau 3 titik nanti. Supaya ikan tidak terlalu ngumpul di satu tempat. Dan ikan akan besar. Kemudian yang kedua, airnya pasti sehat. Fitoplankton pasti subur. Dan kotoran ikan harus diambil, dibuang ke tanaman. Secara berkala. Digilir, 1 garis, 1 garis, 1 garis, 1 garis. Sekarang pertanyaannya 1. Kalau kita hasilkan, kita tadi tujuannya apa sih buat kolam? Nyirami tanaman kan? Sekarang kalau kita hitung, untung tanamannya, atau untung ikannya, atau untung bebeknya. Yang perlu modal yang mana di sini? Bebek. Tahu caranya bebek supaya gratis? Saya tunjukkan lagi. Kalau Bapak Ibu punya kebun buah, dipagar tidak baiknya. Pagar ya. Pagar yang terbaik namanya singkong. Kelilingi dengan pagar singkong. Cara tanamnya jaraknya 50 cm. Ke sini 50 cm. Begini, siksak. Besok yang atas, ini kan atasnya kayak gini. Betul enggak? Ini yang digapit, jadi rapat. Bebeknya bonusnya makan daun singkong. Terus yang kedua, di sini kan pasti ada parit nih. Kalau hujan biar enggak banjir, betul atau tidak? Tolong semua parit tanami dengan talas. Talas inilah pakanan bebek. Berarti bebeknya jadi modal atau tidak? Modal Pak, sedikit. Saya minta maaf. Kalau ngitung gini tanamannya gratis atau tidak pupuknya? Ikannya makannya gratis atau tidak? Yang beli kan cuma pakan bebek kan? Saya tunjukkan lagi. Supaya bebeknya rajin telur,
Di sini tolong dikasih namanya bekecot. Hidup enggak kira-kira di bawah singkong? Bekecot digunakan untuk nutrisi makanan bebek. Bebeknya selesai. Bahagia. Kalau dengan sistem ini Bapak Ibu, minta maaf. Semua menghasilkan. Ada bonus tambahan. Bapak tadi kan cerita nih, Pak saya punya anakan nila, betul enggak? Nila yang dijual dulu bisa besar. 4 bulan aja bisa tembus segini. Tetapi anakannya kenapa cuma tinggal segini? Tahu alasannya? Bukan karena induknya, bukan karena apa Bapak Ibu. Rata-rata pembibit ikan memberikan hormon. Kita juga harus kasih, tapi yang organik. Bapak ketika sudah punya induk ikan itu Bapak kodak lagi. Caranya begini, ambil pelet ikan, taruh di pojok sini. Yang bukan air sirkulasi, induk akan di sini semua. Anakannya akan nyebrang ke jaring ini untuk cari makan. Ketika anakannya masuk situ, burayanya kan masih kecil-kecil kan, masih disimpan di mulut semua kan, tolong diserok. Setelah diserok, masukkan dalam ember. Ember ini ikan dimasukkan di sini, dikasih oksigen O2 aerator ya Pak ya. Kemudian tolong airnya tidak boleh air baru, airnya ambil air kolam saja. Dikasih aerator, kemudian dikasih makan. Makannya dari testisnya sapi atau kambing. Tahu testis? Torpedo. Torpedonya sapi atau torpedonya kambing. Dirajang halus, dijemur, setelah kering ditumbuk, ditaburkan di situ, dikasih makan selama 24 jam. Tujuannya apa? Seluruh ikan di sini akan menjadi jantan. Dan ketika dia jadi jantan, minimal 1, dia boleh kawin setelah 5 bulan. Dan ketika dia 5 bulan, goal kita tercapai 1 kilo isi 2-3. Ini aja tujuannya. Di dalam mandiri bibit nila. Mudah atau susah? Teorinya. Saya harus katakan jujur. Terus ada potensi penghasilan lain dengan aqua farming. Apa yang menjadi potensi penghasilan lain? Cacing kita tadi luas atau tidak Bapak Ibu? Berapa luasnya? 600. Ini rumusnya pendapatan cacing sutra. Kalau kita punya 600 meter persegi, cacing sutra itu setiap 16 hingga 20 meter persegi itu menghasilkan cacing 1 kilo hingga 5 kilo sehari. Kita hitungnya 1 kilo saja per hari. Berarti ini anggaplah bagi 20. Ketemu berapa berarti? 30. 30 kilo per hari. Seandainya harga cacing sutra anggap aja sama dengan di Jawa Pak. 45.000 per kilo. Berarti setiap hari penghasilannya berapa? 1,225 juta. Pertanyaannya, mana yang lebih untung kalau begini ceritanya? Nah, saya minta maaf, Bapak Ibu, tanggung jawab itu di sini. Kotoran bebek pasti keluar enggak? Pasti. Selama ini masalah atau berkah? Masalah. Buang ke kolam semua mabuk atau tidak ikannya? Mabuk. Supaya tidak mabuk, amoniaknya suruh ngolah si cacing. Dimakanlah sama cacing, keluarlah kascing. Kascing itu asam amino. Kascing itu pupuk. Kena ke asola, asolanya subur. Karena asola subur, asola gizinya naik karena ngandung asam amino. Kasihkan ke bebek, kasihkan ke ikan. Sebagian lagi mengalir jadi makanannya ikan. Dan inilah wujud tanggung jawab.
Tapi minta tolong, jangan dikerjakan sekaligus. Remnya harus kuat. Paham maksud saya? Saya minta tolong, walaupun Bapak Ibu punya uang, jangan dikerjakan sekaligus. Kerjakan step by step. Ingat kata-kata saya, jangan pakai modal. Loh Pak, butuh semua ini butuh modal, butuh. Tapi anggap aja iseng-iseng. Ciptakan penghasilan, kembangkan. Supaya apa Bapak Ibu? Ingat baik-baik. Bapak Ibu tahu bedanya melakukan tugas dengan tanggung jawab atau melakukan karena ambisi. Ketika Bapak Ibu ambisi, hasilnya Bapak Ibu akan menjadi orang yang sombong. Bapak Ibu akan menjadi orang yang bangga, merasa saya hebat. Percayalah, semua ini ciptaannya Tuhan. Setuju atau tidak? Dan Tuhan sayang kita. Kalau kita sombong, selesai. Gitu selesai. Karena itu, saya ajari berlagak bodoh di depan Tuhan. Saya ajari. Ketika disuruh, kerjakan yang disuruh saja. Itu hamba yang baik atau tidak baik Bapak Ibu? Tidak baik. Tahu pekerjaan lain belum beres, diam aja, itu bukan pekerjaan saya. Ini semua tahu potensinya, betul atau tidak? Jangan tergiur. Saya dulu tidak pernah jadi orang kaya. Lama saya jadi orang yang berhasil. Karena saya dulu terlalu pintar ngitung. Sehingga saya kerjakan semuanya. Dan hasilnya kosong. Tetapi karena saya tahu strateginya, saya hanya mengerjakan apa yang disuruh. Kalau tidak disuruh, jangan dulu. Karena itu remnya yang kuat. Apa bukti akan disuruh? Waktu dan kesempatan. The right man in the right place in the right time. Di waktu yang tepat, di kondisi yang tepat, orang yang tepat. Akan muncul. Dari sana membuat saya menjadi orang yang paling berbahagia. Karena apa? Kalau Bapak Ibu ini karena ambisi, Bapak Ibu akan kejar tayang. Betul atau betul? Harus begini, harus begini, harus begini. Nikmati, syukuri apa yang ada. Dan saya katakan jujur, ilmu ini Bapak Ibu muncul karena saya hanya melihat. Kalau Bapak Ibu tarik semuanya, hitungannya pas atau tidak? Kenapa bisa pas? Karena teratur dan seimbang. Hukum alam akan berlaku. Tidak ada yang over, tidak ada yang kurang. Semuanya bahagia. Ini seperti apa? Laut, seperti bumi. Dan semuanya berbicara tentang keseimbangan. Ibu menjadi wakil-wakilnya Allah, waliullah di bidang ini. Bapak Ibu bisa menjelaskan dunia dari satu poin ini saja bisa menjelaskan dunia. Betul atau betul? Semuanya tertata, semuanya teratur. Saya doakan, Bapak Ibu kalau menjadi pemimpin besok, saya minta tolong satu, ciptakan santri-santri yang bijaksana. Ciptakan murid-murid yang bijaksana. Ngalir aja. Dan pada waktunya tiba, Bapak Ibu ketemu di titik pilihan tadi. Mau nambah atau berhenti. Betul atau tidak? Kalau nambah bisa enggak? Bisa. Tanahnya masih 4 hektar, berarti potensi kolamnya tinggal nambah berapa kali lipat? 3 kali lipat. Sehingga apa? Bilang ke bebeknya, selamat, kamu udah tak potong. Gitu tuh. Bebeknya lebih bahagia. Bisa diterima kira-kira Bapak Ibu? Mudah atau susah kalau begini? Rumit. Menyenangkan enggak jadi petani? Bisa diterima ya? Senang ya? Jadi saya minta maaf, inilah surga di bumi. Bapak Ibu jadi walinya Allah, wakilnya Tuhan untuk mengelola bumi yang kecil. Dan ini bisa membuat banyak orang bertobat Bapak Ibu. Coba bayangkan, kita tambah tua atau tambah muda besok? Saya minta maaf, kita besok tambah tua atau tambah muda? Bisa kerja atau tambah tidak bisa kerja?
tambah ndak bisa kerja. Kalau kita tinggal di sini, buat gubuk, buat kamar kecil di situ. Paling kalau kita tambah tua, paling ngundang cucu kan, ngundang teman kan. Kita sudah bahagia sekali. Ayo mancing-mancing, dimakan bareng, sayurnya ada, buahnya ada, madunya ada, bebeknya ada, telurnya ada, kurang apa lagi? Kalau masih tidak bersyukur kurang ajar. Dan minta maaf, ini mimpinya semua orang. Setiap kali saya ketemu bupati, gubernur, pemimpin-pemimpin daerah, orang-orang kaya, ketika saya dengar cerita semua ini, selalu mereka bilang ke saya satu, buatkan saya surga. Karena ini surga. Tapi saya selalu bilang, kalau hidup kita belum pas tinggal di surga, panas di sini, tidak kerasan. Apalagi di surga sana. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah selaras, sudah tanda kutip ya, kita sudah memang betul-betul pasrah, kita sudah betul-betul niat ibadah, tinggal di sini sudah bahagia atau tidak Bapak Ibu? Bahagia. Semua tempat saya ciptakan jadi surga. Dan minta tolong, kalau ngajari orang tobat gampang, mau ke surga atau ke neraka. Kalau kepengen surga, bisnis yang benar, hidup yang benar, jalankan yang baik, ajari di sini. Ini butuh ketelatenan enggak? Sangat. Ini butuh keseriusan tidak? Sangat. Ini butuh kejelian Bapak Ibu. Dan saya jamin 100%. Ketika Bapak Ibu hidup dalam kondisi seperti ini, sukses sampai mengatur level ini, Bapak Ibu sudah bukan seperti hari ini. Bapak Ibu akan menjadi orang yang jauh bijaksana. Ngomong aja sudah beda. Karena apa? Yang Bapak Ibu lihat adalah kebenaran hidup. Hati-hati, bijaksana. Ilmunya dari mana saya tunjukkan. Ini konsep saya. Ketika kita berjalan dalam ketaatan, ketika berjalan dalam kebenaran, inspirasi, ilham itu selalu muncul. Dan ilmu kita selalu bertambah, dan bertambah. Bapak Ibu, setiap pengangkatan, latihan baru kayak gini, saya minta maaf, saya itu tidak pernah baca handphone. Saya jarang buka handphone. Saya baca grup WA-nya kakak kelasnya Bapak Ibu itu sehari bisa 1000. Itu bisa kebaca 500 itu alhamdulillah. Tidak sempat yang lain-lain. Saya sudah tobat baca buku mulai tahun 2010. Saya sudah tidak baca buku apapun. Kalau Bapak Ibu mau katakan jujur, ilmu saya dari mana? Selalu ada yang ngajari saya. Dari dalam hati. Bapak angkatan mana ya yang dari Banjarmasin? Pak, angkatan berapa kemarin di Banyuwangi? Berapa? Alhamdulillah. Sudah berapa tahun ini berarti ya? Sudah 2 tahun ya Pak ya? Sudah 2 tahun. Ilmunya beda enggak Pak? Beda sekali. Pertanyaannya satu. Kapan saya belajar? Wong pelatihan enggak pernah berhenti Bapak Ibu. Tapi saya katakan jujur. Siapa berjalan dalam ketaatan, siapa berjalan dalam kebenaran, selalu akan tambahkan hikmah dan karomah. Setuju atau tidak? Saya jamin 100%. Kalau Bapak Ibu punya program ini, ilmunya Bapak Ibu ngalai saya, ngalahkan saya. Di bidang apa? Di bidang ini. Paham maksud saya? Dan Bapak Ibu pasti jadi guru yang hebat. Minta tolong dilakukan. Cuman itu saja. Setuju? Clear Pak? Sudah oke? Boleh. Sebentar Pak, pakai mic Pak. Kenapa panas malam ini ya?
Pak Bayu, terima kasih Pak. Malam ini Bapak semakin meneguhkan saya. Alhamdulillah. Saya sudah menanam tidak se ekstrim 2x3 tadi, Baik. tapi saya sudah menanam 3x3 Pak. Baik. Dan sudah panen, hanya 2,5 tahun saya sudah BIP. Terima kasih Pak. Terima kasih atas peneguhannya Pak. Siap Pak. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapaknya. Tanaman yang saya tanam tadi 3x3 itu adalah kelengkeng Pak. Kelengkeng, Yang saya kembangkan baik. sendiri di tahun kedua, artinya saya panen di 2,5 tahun, satu pohon paling sedikit 10 kg Pak. Betul, siap. Jadi dalam 2000 pohon itu saya bisa menikmati paling sedikit 1 miliar dari 2000 pohon. Luar biasa. Terima kasih Pak. Kenapa ini saya datang itu meminta peneguhan Pak? Karena di tempat saya orang selalu terfokus menanam sawit. Betul. Nah kalau kita nggak punya lahan yang luas, tidak akan mungkin dapat untung dari betul. menanam sawit. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Jadi motivasi semuanya ya. Ingat Bapak Ibu ini bahagia ya. 1 kali panen bisa 1 M. Bukan 1 M ya. Perjuangannya berat. Oke, baik. Yang kedua tadi Bapak dulu belakang dulu. Baik. Bapak Ibu tenang ya, yang belum kebagian pertanyaan, besok setelah selesai penutupan pun saya akan selayani sampai selesai. Cuman bedanya satu, enggak kerekam, cuman itu aja. Tolong yang ngerekam Bapak Ibu sendiri-sendiri.